Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang cantik-cantik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Di video kali ini kita jumpa kembali dengan saya, Bu Faiza, dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 1 secara daring. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menunjukkan penghayatan terhadap nilai berilmu, bekerja keras. Yang kedua, terbiasa berperilaku berilmu dan kerja keras, menjelaskan pengertian berilmu dan kerja keras, mengidentifikasi dalil yang berhubungan dengan anjuran berilmu dan kerja keras, menunjukkan fenomena atau contoh dan dampak berilmu serta kerja keras, dan menceritakan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif dari berilmu dan kerja keras. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Maka pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, meliputi berilmu dan kerja keras. Yang pertama, berilmu. Mari kita baca bersama surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya berilmu, pentingnya membaca, pentingnya sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu fil qalam. Lebih-lebih lagi bahwa ayat ini memberikan satu pembelajaran bagi kita bahwa ilmu adalah soko guru dari kemajuan suatu bangsa. Pengertian berilmu, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang tertentu. Bidang apa saja? Misalnya tentang ilmu akhlak, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu masak, dan lain-lain. Mengapa berilmu itu penting? Yang pertama adalah ilmu itu sebagai pemimpin amal. Tanpa adanya ilmu, maka amal itu tidak akan terarah. Nek benar ketepaan, nek salah karena memang kita tidak tahu ilmunya. Yang kedua, karena itu ketika amal diterima, maka syarat pertamanya itu adalah amal harus benar. Misalnya apa? Misalnya masak. Sampean gak ngerti teori ini masak. Masih wis paham bumbune. Misalnya sampean kepingin masak sayur asem, wis ngerti bumbune, tapi gak ngerti ilmune, gak ngerti carane. Bumbune apa wae iku? Wis paham. Bumbune kak sayur asem apa rek? Lah apa sih? Mek titik ya, bawang putih, bawang merah, laos, gula, garam, asem. Tapi sampean gak ngerti ukurane, gak ngerti ilmune. Akhirnya diabrak wae. Tumbas sayur 2000. Dileboni bawang putih,
5 siung. Bawang merah 5 siung. Marungno garame sak sendok. Gula setengah kilo. Asem sak kintal sama lebokno kabeh. Ya wis. Dadi apa enggak rek? Gak dadi. Rasane apa mau? Wong ono asem sak kintal. Ya rasane asem rek kecut embo. Ya paling ya gak karu-karuan nek dirasakno ngono. Kayak nyanyian pian iku. Tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem, semar mesem. Nyanyi titik rek. Lebih-lebih dalam masalah hubungan kita dengan Allah. Iku mau masalah masak kayak ngono. Apa maneh nek masalah hubungan kita dengan Allah secara langsung, misalkan sholat. Sholat itu kita harus tahu ilmunya. Nek bener, ya karena kita tahu ilmunya. Kalau salah ya kita tahu mana yang salah. CJ ambek wong sing gak ngerti ilmune. Nglakoni sholat gak ngerti ilmune. Nek bener, ya mek ketepaan tok. Nek misale aku mau duwe ilmu, insyaallah kemungkinan banyak diterima oleh Allah. Tapi nek gak duwe ilmu ya wis embo rek. Kemudian yang berikutnya, kenapa ilmu itu penting? Yaitu agar kita mampu bersaing. Misalkan dalam bidang duniawi, contohnya masalah dagang. Kalau kita tahu ilmunya dalam berdagang, maka kita akan bisa bersaing dengan saingan kita. Kalau kita tidak tahu ilmunya, akhirnya apa? Ya nanggone mbah dukun. Cekne apa? Cekne saingan kita kalah. Wah, wis ambiar. Ini ki malah gak bener gak apik. Kemudian yang terpenting lagi yaitu ilmu itu sebagai sarana mencapai kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai masih ingat dengan hadis ini? Sering ya kita sudah mendengarnya. Yaitu hadis, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia harus tahu ilmunya. Ingin sukses di akhirat harus tahu ilmunya. Ingin sukses kedua-duanya juga harus tahu ilmunya. Nah sampean di MTS Asada 2 ini ibaratnya tablet berlapis 2 dengan khasiat ganda. Ilmu masalah agama ya diwurui secara mendalam. Ilmu masalah umum ya diwurui. Mudah-mudahan dengan adanya 2 ilmu ini sampean kuasai, maka sampean akan menjadi orang sukses di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekarang, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang berilmu? Cara-caranya yaitu pertama, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Jadi kudu sungguh-sungguh oleh sakarepe dhewe. Yang kedua, menyadari wajibnya menuntut ilmu. Jelas ada hadisnya kan? Arek-arek wis hafal kabeh insyaallah nggih. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang ketiga, memanfaatkan waktu untuk mendalami ilmu. Dan yang keempat, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Nek ilmu ya kudu ono biayai. Yang kelima, suka bergaul dengan orang berilmu. Tambah suwe cek tambah ketularan. Siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah rutin menambah pengetahuan. Baik anak-anak, agar kalian bertambah semangat, mari kita bernyanyi sambil bertepuk dulu nggih. Mulai. 1, 2, 3. 7 kunci sukses. Sungguh-sungguh dan ulet serta menjaga wudhu. Membaca Al-Quran dan sedikit makan. Salat malam bermunajat menjauhi maksiat, tidak jajan sembarangan. Semoga sukses, semoga sukses, semoga sukses. Amin. Tak mesti njak dibaleni maneh.
Biasa nek tidak nyanyi semangat. Ya wis gak apa-apa, tak baleni maneh. Malah nggih. 7 kunci sukses. Sungguh-sungguh dan ulet serta menjaga wudhu. Membaca Al-Quran dan sedikit makan. Salat malam bermunajat menjauhi maksiat. Tidak jajan sembarangan. Semoga sukses. Semoga sukses. Semoga sukses. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak masih tetap semangat, nggih? Kita lanjutkan materinya yaitu kerja keras. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Artinya apa? Balasan yang kita terima di dunia, lebih-lebih di akhirat itu tergantung seberapa pula yang kita kerjakan sebelumnya. Bekerja keras berarti bersungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disertai tawakal dan doa. Jadi, bekerja keras itu pantang menyerah. Cara-cara membiasakan diri kerja keras. Yang pertama, yakin bahwa bekerja keras hasilnya akan memuaskan. Kalau hidup ini mudah, maka pemalas pun akan sukses. Kamu tahu orang pemalas? Sukses apa enggak? Nah, tidak sukses kan? Maka apa? Kita harus yakin ya, yang menciptakan dan yang mengubah takdir kita adalah kita sendiri. Yang kedua, yakin bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia. Usaha yang dihargai oleh Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala dari perbuatan kita. Kalau orang bekerja kemudian tidak berhasil, paling tidak dia sudah melaksanakan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Kalau dia bekerja kemudian berhasil, maka dia akan mendapatkan 2 kesuksesan. Yang ketiga, jangan lupa juga bahwa usaha keras itu harus kita ikuti dengan doa. Kita pantaskan doa kita dengan usaha-usaha kita. Dan usaha kita lambari dengan doa. Sehingga dengan demikian maka setiap hasil dari usaha kita itu bila disertai dengan doa, ya maka akan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula doa diikuti dengan kerja keras. Maka berarti doa itu tidak sekedar doa saja. Nek jari wong Jawa iku istilahnya apa rek? Mek ngomong tok. Utawa omong doang. Misalnya kepo, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia. Tapi meneng gelenggem gak gelem lapo-lapo. Itu berarti apa? Usahamu tidak memantaskan doamu. Ya mari njaluk soge, tapi gak gelem nyambut gawe. Tuhan tidak akan menurunkan emas dari langit, telepok ngono. Pean diluguri emas teko langit kono. Wah. Yuk acur jum. Kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan. Orang bekerja keras itu tidak menunda-nunda pekerjaan. Kenapa? Karena menunda-nunda pekerjaan itu menambah beban. Yang kelima, menyadari waktu yang tidak akan pernah kembali. Waktu yang kita miliki itu tidak akan pernah kembali. Baik anak-anak, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu itu sangat penting dalam kehidupan manusia.
karena dapat mengantarkannya sukses di dunia dan di akhirat. Bekerja keras harus dilakukan oleh setiap orang karena kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Demikian pembelajaran daring akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji kepada diri sendiri, meliputi berilmu dan kerja keras. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jika ada yang belum atau kurang paham, silakan kalian tonton videonya berulang-ulang sampai kalian paham. Tugas untuk kalian adalah membaca materi akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu kreatif, produktif, dan inovatif. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Anak-anak, jangan lupa ya, harus tetap semangat belajar, semangat ibadah, dan semangat berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.